Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Adrian dengan NIM 2461253323. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen risiko di kampus Tain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Video ini berjudul Manajemen Risiko Sederhana pada UMKM Seblak Jandemudi. UMKM tersebut adalah usaha kuliner yang berada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Tanjung Pinang. UMKM tersebut bergerak di bidang kuliner yang berupa makanan siap saji terutama seblak Jandemudi merupakan UMKM yang bergerak atau menjual berbagai jenis seblak seperti seblak ceker, seblak original, seblak sosis, dan berbagai macam topping lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Target konsumen untuk usaha tersebut diantaranya ada pelajar, ada mahasiswa, dan masyarakat umum, terutama para pecinta makanan pedas. Berdasarkan skala usahanya, UMKM ini termasuk ke dalam usaha mikro karena masih dikelola secara mandiri, serta tenaga kerja yang masih terbatas, juga modal yang masih relatif kecil. Alasan saya memilih UMKM ini adalah karena usaha seblak ini masih memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, sehingga menarik untuk dianalisis terkait sisi manajemen risikonya, khususnya dalam menghadapi perubahan selera konsumen dan persaingan pasar. Maka dari itu, terdapat beberapa risiko untuk UMKM Seblak Jandemudi ini. Di antaranya ada dari aspek produksi, aspek SDM, pemasaran, modal, dan juga aspek hukum. Dari aspek produksinya, risiko yang sering dihadapi oleh usaha Seblak Jandemudi ini adalah di mana kadang ketersediaan bahan baku seperti kerupuk, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya itu sewaktu-waktu mengalami stok yang habis atau kenaikan harga. Dan juga risiko penurunan kualitas dikarenakan tidak segarnya bahan-bahan atau karena kualitas bahan yang kurang maksimal dan proses produksi yang tidak terkontrol. Cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan menyediakan stok bahan baku dan belanja bahan-bahan secara rutin, serta menjaga konsistensi takaran bumbu supaya rasanya tetap terjaga, serta menjaga kebersihan dalam proses memasak agar kualitas produk tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu dari aspek sumber daya manusianya. Pada aspek sumber daya manusia ini terdapat juga risiko untuk Seblak Jandemudi ini, terutama yaitu karyawan yang tidak masuk atau jarang masuk, serta karyawan yang kurang memahami terkait pengolahan produk tersebut, sehingga dapat menghambat proses produksi dan pelayanan. Solusi dari risiko tersebut adalah dengan pembagian tugas yang jelas terhadap karyawan, yaitu membagi siapa yang bertanggung jawab di bagian memasak, siapa yang bertanggung jawab juga di bagian pelayanan konsumen, dan siapa yang bertanggung jawab di bagian menyediakan bahan-bahan. Selain itu, pemilik usaha juga dapat memberikan pelatihan yang sederhana terhadap para karyawan seperti cara memasak yang benar dan cara pelayanan pelanggan yang cukup baik. Baiklah, aspek yang ketiga yaitu aspek permodalan. Dalam aspek permodalan, risiko yang dihadapi Seblak Jandemudi ini adalah keterbatasan modal, juga arus kas yang tidak stabil, terutama ketika penjualan sedang menurun. Maka solusi yang dapat kita tangani dari risiko tersebut yaitu dengan pencatatan keuangan sederhana. Jadi pemilik usaha harus memiliki pencatatan keuangan yang sederhana, mulai dari mencatat pemasukan serta pengeluaran setiap harinya. Selain itu, pemilik usaha juga harus menyisihkan sebagian keuntungan itu sebagai tabungan usaha atau sebagai dana cadangan yang dapat digunakan ketika membutuhkan tambahan modal atau membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan
menumpuk di hari berikutnya. Yang keempat yaitu ada dari aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran, risiko utama yang dihadapi yaitu sepinya pelanggan dan ketatnya persaingan dengan perusahaan atau dengan usaha sebelah lainnya. Solusi yang dapat kita ambil dari risiko tersebut adalah melakukan promosi memanfaatkan media sosial, yaitu diantaranya ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok, dan media-media sosial lainnya untuk melakukan promosi. Juga Seblak Janda Muda ini bisa membuat promo sederhana seperti potongan harga atau tambahan topping, bonus topping, atau paket hemat untuk menarik minat pelanggan atau konsumen. Yang aspek kelima terakhir yaitu aspek dari segi hukumnya. Dalam aspek hukum tersebut, risiko yang sering terjadi pada UMKM adalah belum memiliki izin usaha yang resmi seperti nomor induk berusaha atau NIB. Risiko ini dapat berdampak pada keterbatasan akses bantuan pemerintah dan perlindungan hukum. Cara mengatasi dari risiko tersebut adalah dengan mendaftarkan usaha tersebut ke OSS untuk memperoleh NIB serta mematuhi aturan usaha sederhana yang berlaku. Baiklah, kesimpulan. Manajemen risiko ini sangat penting bagi UMKM, termasuk Seblak Janda Muda ini, agar usaha dapat berjalan dengan stabil dan terencana serta berkelanjutan. Dengan mengenali risiko sejak dini serta menyiapkan solusi yang tepat, UMKM dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan peluang untuk berkembang. Harapan saya, Seblak Janda Muda kedepannya dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pemasaran. Demikian pemaparan video ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.